Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Tema reading kita kali ini adalah koneksi jiwa kamu dan dia yang belum selesai. Jadi di sini buat teman-teman yang merasa terkoneksi dengan seseorang, entah kamu masih bersama dengan dia atau sudah berpisah, yang mana pertemuan ini rasanya seperti ada ikatan yang lebih dari itu. Dan kita akan lihat apakah memang ada koneksi jiwa antara kamu dan dia. Dan yang harus aku sampaikan di sini adalah ketika aku shuffle kartunya tadi, aku meniatkan bahwa hubungan ini nggak selalu hubungan yang mengarah ke pernikahan atau yang manis, tapi bisa saja ada kemungkinan bahwa hubungan ini pertemuan untuk sebuah pertumbuhan jiwa antara kamu dan dia, kayak gitu ya. Sekarang kita akan langsung masuk aja ke readingnya. Di depan kamu sudah ada 2 tumpuk kartu di sini yang bisa kamu pilih berdasarkan intuisi kamu. Bayangkan orangnya dan pilihlah mana yang paling menarik hati kamu. Apakah file pertama atau file kedua? Kalau kamu butuh waktu yang lebih untuk memilihnya, kamu bisa pause dulu di sini. Aku juga udah nyiapin timestamp di bawah, jadi kamu bisa langsung menuju ke kartu pilihan kamu. Sampai ketemu lagi di sana. Hai teman-teman yang memilih file pertama, kita akan lihat bareng ya. Bagaimana koneksi jiwa antara kamu dan dia. Aku akan mulai dari tarotnya dulu. Oke. Koneksi jiwa antara kamu dan dia ini adalah lebih banyak mengenai transformasi. Di sini ada the death yang mengartikan bahwa pertemuan antara kamu dan dia ini akan menjanjikan perubahan, pendewasaan jiwa kamu. Jadi sangat mungkin kalau kamu percaya dengan reinkarnasi ya, di kehidupan sebelumnya kamu dan dia ini sudah sama-sama menjanjikan, yuk kita bertemu lagi di kehidupan selanjutnya untuk sebuah pertumbuhan. Seperti itu yang kulihat. Dan yang harus kamu pahami di sini adalah perubahan itu, transformasi itu kadang tidak nyaman, tidak mengenakan, karena ini harus memaksa kamu keluar dari zona nyaman kamu untuk sesuatu yang mungkin belum pernah kamu alami sebelumnya, belum pernah kamu rasakan sebelumnya, tapi bagaimanapun juga perubahan itu harus terjadi. Terutama untuk kamunya dan juga untuk dia. Jadi aku lihat di sini kamu dan dia ini sama-sama saling melengkapi untuk bertransformasi menjadi jiwa yang lebih kuat, lebih tangguh, lebih mendewasa, seperti itu. Lalu ada the high priestess di sini. Salah satu perubahan yang paling terasa dari pertemuan antara kamu dan dia ini, entah kamu di sini bersama dengan dia atau sudah berpisah, adalah bagaimana kamu menjadi orang yang lebih bijak di sini, orang yang lebih memahami spiritual, begitu juga dengan agama. Kamu lebih mengerti mengenai diri kamu, paham mengenai maunya kamu tuh apa. Kamu juga lebih bisa menjaga diri kamu lebih baik, merawat diri kamu lebih baik. Jadi kalaupun terjadi perpisahan di sini, tapi ada transformasinya buat kamu, terutama yang kamu rasakan di sini ya. Dan apapun itu, kamu juga di sini menjadi sosok yang lebih mau untuk belajar. Belajar itu apapun, gak hanya mengenai yang formal di sekolah, tapi juga mengenai banyak hal di sini. Dan sepertinya dia di sini meninggalkan sebuah kesan atau sebuah contoh yang baik untuk kamu. Sehingga di sini kamu dengan sendirinya merasa atau berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Walaupun mungkin transformasinya nggak semulus itu, tapi itulah yang kamu rasa. Dan ada 10 of Wands di sini. Yang bisa aku katakan adalah mayoritas teman-teman di sini hubungannya dengan dia ini memang lebih kepada pertemuan untuk sebuah perubahan, transformasi, tetapi sepertinya tidak untuk bersama. Karena di sini ada 10 of Wands yang menandakan sebuah kesulitan yang luar biasa mengenai hubungan kamu dan dia ini. Makanya aku bilang tadi, transformasi yang terjadi ini kadang gak menyenangkan, bahkan lebih banyak gak menyenangkannya, karena kamu harus keluar dari zona nyaman kamu, menghadapi situasi yang berat yang gak pernah kamu rasakan sebelumnya bersama dengan dia. Jadi sangat mungkin juga hubungan kamu dan dia ini banyak sekali hambatannya, banyak banget. Mulai dari perbedaan latar belakang kamu dan dia, mungkin di sini kamu dari keluarga berkecukupan, dianya enggak. Dari segi pendidikan juga beda, mungkin juga agama beda, suku, ras, dan sebagainya. Makanya di sini berat rasanya langkah kamu dan dia untuk menuju ke goalnya. Di sini kelihatan ada istana ya, itu seperti goalnya kamu dan dia, tapi ada banyak hutan yang harus kamu lalui bersama dengan dia. Dan itu rasanya seperti mustahil, capek buat dilalui. Tapi juga kamu merasa koneksi dengan dia ini kuat banget gitu loh. Tapi kamu nggak bisa menghapus atau menghilangkan realita bahwa susah banget untuk sampai ke tahap itu kayak gitu. Jadi aku lihat di sini sebagian sih ada yang pertemuan ini hanya untuk sebuah
perubahan tapi tidak untuk dipersatukan, seperti itu. Ada King of Wands di sini dan ada The Empress. Yang bisa aku katakan adalah perubahan yang kamu lalui bersama dengan dia ini walaupun terasa sangat berat, tetapi pada akhirnya bisa membawa kamu kepada sebuah pendewasaan yang luar biasa. Ada King of Wands di sini, yang mana dia ini adalah orang yang sangat percaya diri. Begitu juga dengan kamu. Setelah melalui beratnya kehidupan perjalanan ini, segala sulitnya itu membuat kamu, menempa kamu jadi orang yang lebih percaya pada diri kamu sendiri. Karena pada akhirnya kamu belajar bahwa bergantung pada orang lain itu seringkali justru membuat kecewa. Makanya di sini kamu belajar bahwa yang bisa kamu andalkan adalah diri kamu sendiri. Dan pada akhirnya kamu di sini menjadi orang yang sangat mengutamakan kesempurnaan. Karena di sini aku lihat kamu belajar banyak bahwa kamu tidak ingin atau kamu belajar banyak dari fase yang cukup sulit dan berat ini. Seperti itu. Makanya di sini kamu ke depannya kalau kamu memang gak bersama dengan dia, pada akhirnya kamu mengharapkan sebuah hubungan yang lebih bisa membawa kamu kepada bahagia. Karena di sini sih lebih kepada transformasi ya. Aku tidak menemukan ada cup di sini yang menandakan ada perasaan limpahan kasih sayang, sehingga kamu di sini berharap di hubungan kamu ke depannya akan ada banyak cinta dan kasih sayang dan sesuatu yang lebih hangat di hati kamu. Bukan berarti orang ini datang dengan maksud yang buruk, enggak ya, tapi aku lihat di sini memang pertemuannya lebih kepada sebuah transformasi sih yang akan mengubah kamu, mengubah dia, bener-bener menampar kamu dengan realita. Seperti ini loh cinta itu, seperti ini loh kehidupan itu. Mendewasakan kamu itu kadang harus dengan nangis dan banyak stres yang bisa terjadi, kayak gitu sih di sini. Tapi pada akhirnya segala kesulitan yang kamu hadapi ini akan berbuah pada The Empress. The Empress ini adalah abundance ya, mengenai berkah, rezeki, karma baik yang datang di kamu, kayak gitu. Jadi it's okay kalau misalnya pertemuan kamu dan dia ini walaupun sangat banyak sekali kesannya, sekaligus juga banyak pahit dan sakitnya, tetapi lihat kamu bertransformasi di sini menjadi seekor atau sesosok kupu-kupu yang sangat cantik, yang kuat, yang tangguh, seperti itu ya. Dan ada banyak kupu-kupu di sini yang aku lihat langsung tangkap mata. Jadi ini memang mengenai transformasi, perubahan. Kamu yang tadinya ulat bulu sekarang menjadi kupu-kupu yang lebih dewasa, lebih mengerti kedepannya kamu pengen pasangan yang gimana, tujuan pernikahan kamu nanti seperti apa, kesiapan mental kamu nanti menuju jenjang itu bagaimana, kayak gitu. Jadi ini mengenai transformasi juga. Dan sebagian di sini aku menyadari ada dolphin di sana, ini mengenai healing ya. Jadi pertemuan kamu dan dia ini sangat mungkin juga mengenai healing. Jadi kalau misalnya kamu merasa di masa kecil kamu atau remaja kamu ada trauma, terutama mengenai hal-hal yang berhubungan dengan cinta, hubungan dua manusia, pernikahan juga bisa, dan ini menimbulkan trauma entah orang tua kamu atau orang sekitar kamu, dia membantu kamu healing. Walaupun mungkin bersama dengan dia kamu juga mengalami banyak hal mengenai beratnya perjalanan hidup kamu, tapi pada akhirnya kalian berdua saling menjadi healer ya, saling mengobati kebutuhan jiwa masing-masing. Seperti itu sih yang bisa kulihat di sini. Jadi maaf kalau readingku ini tidak bisa selalu membahagiakan kalian semua dengan cinta yang manis-manis aja, tapi inilah realitanya bahwa pertemuan itu nggak selalu berakhir dengan manis pernikahan, tapi kadang dipertemukan emang buat sebuah perubahan dan healing, seperti itu. Nah, aku akan lihat di sini ya apa koneksinya antara dia dan kamu. Satu-satunya hal yang paling penting adalah cinta. Fokuslah untuk kembali ke cinta. Jadi memang di sini kemungkinan besarnya kamu memang ada trauma ya mengenai cinta. Entah dengan orang sebelum dia ini, orang tua kamu, atau mungkin siapapun itu yang pernah menorehkan trauma mengenai cinta, sehingga banyak teman-teman yang memilih file ini nggak percaya lagi dengan cinta dan sebagainya, menganggap cinta itu bullshit dan sebagainya. Tapi kehadiran dia ini mengingatkan ke kamu bahwa pondasi terbaik dari kehidupan ini adalah cinta. Kayak gitu. Ini yang akan membuat kamu lebih berbahagia, membuat kamu lebih berdamai dengan masa lalu kamu, dan ini akan membuat kamu lebih bisa melihat masa depan kamu lebih baik lagi. Jadi walaupun di sini nggak bersama dengan dia, tapi dia memberikan sebuah bekal yang luar biasa, pondasi yang luar biasa mengenai cinta itu. Seperti aku bilang tadi, kehadiran dia ini seperti menampar kamu dengan realita. Inilah arti dari cinta yang sesungguhnya. Nggak hanya mengenai manis-manis, tapi juga mengenai pendewasaan kamunya. Kesiapan kamu untuk bisa bersama dengan seseorang yang akan memberikan cinta yang banyak ke kamu ke depannya.
Jadi pondasi kamu harus kuat dulu sebelum kamu bertemu dengan dia nanti yang sudah disiapkan oleh semesta di depannya. Yang sudah ada, tinggal menunggu perjumpaannya dengan kamu. Seperti itu. Lalu ada focus on love. Jadi ini ada banyak mengenai cinta ya. Jadi kemungkinan besar pertemuan kamu dan dia ini mengenai transformasi di cinta sih memang. Jadi kamu diminta untuk, atau dia diminta untuk melihat kebaikan di hati setiap orang. Jadi sangat mungkin di sini koneksi kamu dan dia ini memang sedalam itu, sehingga seberat apapun yang kamu rasa, kamu tetap bisa melihat kebaikannya dia. Dan kamu juga diminta untuk bisa melihat kebaikan orang-orang baru yang akan datang di hidup kamu. Entah ini calon pasangan kamu ataupun siapapun yang datang di hidup kamu. Seperti itu ya. Dan ya, sesakit apapun yang kamu rasa ketika menjalani koneksi ini dengan dia, kamu diminta ke depannya untuk lebih terbuka lagi mengenai cinta. Jadi tetaplah buka hati kamu mengenai cinta. Meskipun mungkin dia ini ya sedikit banyak memberikan trauma, tetapi ada seseorang yang sudah dipersiapkan semesta untuk kamu ke depannya. Jadi pertemuan kamu dengan dia ini gak sia-sia kok. Walaupun mungkin terasa sangat sakit dan menyebalkan, tetapi buat kamu kok intinya segala, nah kan ada miracles and blessing, jadi keajaiban dan juga berkah. Semua ini mengenai hadiah. Jadi kehadiran dia ini adalah hadiah buat kamu. Walaupun mungkin nggak enak ya apapun yang sudah kamu lalui bersama dia, tetapi ada hadiah yang plus di sini. Ada mengenai kebahagiaan, berkah yang banyak seperti itu. Jadi kamu lihatlah kehadiran dia ini sebagai sebuah keajaiban yang mentransformasi kamu, yang akan membuat kamu lebih mantep ke depannya untuk bertemu dengan dia yang sejatinya adalah cinta sejatinya kamu. Ada The Edge of Light. Langsung aja ya. Imrama. Retreat. Ada transformasi juga di sini. Oke, jadi ada dua kartu transformasinya. Ini mengkonfirmasi kartu The Death di awal tadi. Jadi memang kalau aku lihat di sini sih sebaran kartunya bahwa ya dia akan, kamu dan dia ini pertemuannya memang sudah ditakdirkan, bahwa kamu dan dia ini sangat mungkin sudah berkali-kali bertemu di kehidupan sebelumnya untuk sebuah pelajaran atau banyak pelajaran yang memang bertujuan untuk mengasah jiwa kamu menjadi lebih tajam ke depannya, lebih mematangkan jiwa kamu, mendewasakan jiwa kamu. Dan ya sangat mungkin di sini sehancur apapun yang kamu rasa, ada seseorang di depan sana yang menunggu kehadiran kamu, yang siap untuk memulai sebuah petualangan baru. Seperti itu. Dan kehadiran dia ini juga membuat kamu sadar bahwa pentingnya untuk bisa merefresh diri kamu, impian-impian kamu, beristirahat, diam sejenak dari sibuknya kehidupan, seperti itu. Dia mengajarkan kamu untuk itu, bahwa dari penatnya hidup ini kamu bisa kok beristirahat sejenak untuk memikirkan ulang apa yang kamu rasa, apa yang kamu harapkan, tujuan kamu mengenai cinta ke depannya gimana, seperti itu. Dan ya, deep healing di sini ya, mengenai perubahan, naik level, naik tingkat. Jadi pertemuan kamu dan dia ini untuk naik kelas, naik level yang lebih tinggi lagi ke depannya, terutama untuk jiwa kamu di sini. Dan ya di sini kamu siap untuk menjadi seseorang yang lebih mandiri, lebih dewasa, bisa kontrol penuh untuk hidup kamu dan seseorang ke depannya, seperti itu. Kontrol dalam hal yang baik ya, kayak gitu. Dan di sini memang bersama dengan dia ini penuh dengan lika-liku, seperti tampak gelap, nggak ada cahayanya, tapi sebenarnya dia membawa kamu ke sebuah perubahan yang mana dunia bersama dia yang mungkin di sini gelap gulita, tapi sebenarnya dia membawa kamu keluar menuju sebuah kehidupan atau fase yang lebih penuh dengan warna, yang memang ini adalah tujuannya kamu. Jadi dia membantu kamu melewati fase yang nggak enak ini, healing, transformasi, untuk kamu keluar menuju sebuah berkah yang baru, perjalanan baru. Mungkin gak bersama dengan dia, atau mungkin juga bisa bersama dengan dia, tetapi kamu siap untuk sesuatu yang lebih fresh di sini, yang lebih cocok untuk jiwanya kamu dan melengkapi kebahagiaan kamu. Oke teman-teman, itu yang bisa aku lihat untuk teman-teman yang memilih file pertama. Kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh juga subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih file kedua, kita akan lihat bareng-bareng ya, bagaimana koneksi jiwa antara kamu dan dia. Aku akan lihat dari tarotnya dulu. Oke,
Kalau yang aku lihat di sini sih sangat mungkin ya pertemuan antara kamu dan dia ini yang sudah mungkin kamu janjikan di kehidupan sebelumnya adalah mengenai sebuah kesempatan, kebahagiaan, dan berani untuk memulai sesuatu yang baru. Kalau di sini sih aku lihat energinya penuh dengan cinta, penuh dengan kebahagiaan, tawa dan sebagainya. Jadi sangat mungkin pertemuan kamu dan dia ini, janjinya kamu dan dia dulu ini adalah yuk nanti kita bertemu lagi di kehidupan sebelumnya, entah di mana, yuk saling membahagiakan, saling mencintai, saling bertumbuh kayak gitu. Ada Ace of Swords di sini. Sangat mungkin kamu dan dia ini menjanjikan atau dia membantu kamu untuk menjadi orang yang lebih bisa pakai logika. Jadi ya mungkin kamu di sini cukup drama ya, atau mungkin di sini selalu pakai perasaan. Dia hadir untuk melihat, yuk pakai logika. Cinta itu nggak hanya mengenai perasaan, drama, melankolis, tapi juga lihat realitanya. Dia mengajarkan kamu itu. Dan di sini dia juga membuat atau memaksa kamu secara langsung atau nggak langsung menjadi orang yang lebih open minded, ya, mengeluarkan segala potensi kecerdasan kamu, bakat-bakat kamu dan segala rupanya itu. Dia membantu kamu di pertumbuhan yang berkaitan dengan sektor logika di sini. Jadi dia banyak mengajarkan kamu untuk yuk dipakai yuk logikanya yuk gitu. Jangan hanya melihat suatu masalah dari perasaan aja, tapi lihat realitanya, lihat faktanya seperti apa. Ada Ten of Cups di sini. Sebuah kebahagiaan yang utuh, kebahagiaan yang gak hanya materi tapi juga perasaan yang bener-bener hangat, penuh dengan cinta, penuh dengan penghormatan, kasih sayang dan sebagainya. Dan di sini ada banyak kupu-kupu, besar-besar juga ukurannya, yang bisa keluar juga mengenai transformasi yang membahagiakan. Jadi ada beberapa orang yang saling dipertemukan untuk sebuah perubahan, tapi perubahan ini cukup sulit untuk dilalui, penuh dengan air mata. Tetapi yang bisa kulihat di sini adalah perubahan ini, iya pasti ada nggak nyamannya, tapi ada banyak kebahagiaannya. Karena aku lihat di sini koneksi kamu dan dia ini ingin saling membahagiakan. Jadi ketika kamu memberi cinta yang banyak, dia juga membalasnya dengan cinta yang banyak. Kamu kasih dia perhatian yang banyak, dia membalas juga dengan perhatian yang banyak. Positif sih di sini. Dan sangat mungkin juga di sini janji jiwa kamu dan dia ini adalah yuk kita saling membangun sebuah kehidupan atau memulai sebuah perjalanan yang ini akan membahagiakan kita. Dalam pernikahan bisa, atau mungkin dalam hal-hal yang lain juga bisa. Kayak gitu di sini. Ingin saling membahagiakan, saling membuat nyaman, kayak gitu sih. Intinya di sini ada The Sun juga yang mengkonfirmasi bahwa bahagia sih intinya di sini. Aku bisa bilang apa lagi, bahwa kamu dan dia ini sudah menjadi jiwa dewasa yang ya tinggal bermain-main aja. Tapi bermain-main di sini juga bermain-main yang bertanggung jawab ya. Maksudnya di sini tidak melupakan esensi kamu untuk mendewasa, tapi di sini ya hidup itu harus dinikmati. Jadi walaupun di sini banyak hal menyebalkan terjadi, ada aja nggak cocokan kamu dan dia, tetapi bisa saling happy gitu. Nggak dibawa ribet, nggak dibawa pusing. Kalau ada masalah diomongin, ayo kita selesaikan, nggak perlu drama. Setelah itu kita happy lagi kayak gitu. Kita saling sayang lagi gitu sih yang bisa keluar di sini. Jadi sangat mungkin juga kamu dan dia ini ada sisi childishnya ya, ada sisi kekanak-kanakannya yang membuat koneksi ini justru menyenangkan, happy. Jadi koneksi jiwa tuh nggak selalu melulu mengenai yang berat-berat, transformasi begitu-begitu. Ada yang begitu banyak, tapi juga ini mengenai kebahagiaan sih. Jarang-jarang terjadi, tapi kamu dan dia mengalami koneksi ini. Jadi mungkin di kehidupan sebelumnya dan entah di mana itu sudah banyak kesulitan, rintangan yang terjadi. Sekarang tinggal menikmati happy-happynya, main-mainnya, seneng-senengnya kayak gitu. Tapi tetap ada The Fool di sini ya. The Fool di sini juga aku lihat juga kehadiran dia ini saling mendorong, nge-push kamu dan dia untuk yuk berani yuk untuk membuat sebuah langkah kayak gitu. Atau di sini memulai sebuah perjalanan, walaupun mungkin di sini kamu dan dia sama-sama saat ini kondisinya seadanya banget, atau mungkin masih sama-sama memulai pendidikan, memulai pekerjaan, bisnis, memulai sedikit demi sedikit nabung dari penghasilan kamu dan dia, tetapi aku lihat kamu dan dia sama-sama berani melangkah sih di sini. Kalau memang kamu dan dia ini tujuannya adalah pernikahan, banyak di sini yang akan menikah di usia muda. Tapi sudah mendewasa dalamnya. Usia boleh muda tapi jiwanya udah mendewasa dengan sangat baik di sini. Aku lihat jadi perjalanan ini
menjadi akan menyenangkan, walaupun tetap ada rintangannya, tetap lah ya, namanya ujian hidup pasti ada, tetapi ya playful aja gitu, dinikmati. Dan ini menjadi pasangan yang aku lihat bisa saling menertawakan kegilaan masing-masing, kebodohan masing-masing, dan juga tetap saling menghormati ya. Jadi penghargaan, cinta yang banyak juga. Jadi dua kartu ini sih lebih kepada ya udah, hidup dibuat senang aja. Sesulit apapun kondisi yang datang, pasti ada bahagianya. Pasti nanti ada berkah yang datang, kayak gitu sih. Kehadiran dia ini akan mengeluarkan potensi kamu di hal-hal yang berhubungan dengan cinta, kasih sayang, divine feminine kamu semakin terpancar gitu. Dan di sini kalau misalnya kamu perempuan, kamu akan lebih terasah lagi rasa keibuannya, rasa ingin menjaga, merawat dengan cinta seperti itu. Dan kalaupun di kedepannya nanti kamu dan dia ini akan menikah, kamu akan terbesit kuat keinginan, kamu ingin menjadi perempuan yang menjaga anak-anaknya, atau mungkin di sini menjadi ibu rumah tangga. Kalaupun kamu nanti bekerja atau punya bisnis, tetap perhatian kamu yang utama adalah keluarga. Fokus utama kamu adalah keluarga, anak-anak, kayak gitu. Dan kalau misalnya kamu di sini adalah laki-laki, kamu di sini akan menjadi ayah yang sangat bisa membantu istrinya untuk menjaga anak-anaknya. Jadi kamu di sini nggak canggung atau nggak merasa terluka egonya ketika kamu harus menimang-nimang anak kamu, ngasih susu, nyuapin makan, ganti popok, kayak gitu. Jadi rasa cinta kamu itu tidak melunturkan ego kamu sebagai laki-laki dalam fisik, kayak gitu ya. Dan ya di sini mengenai kesempatan yang juga terbuka lebar untuk berbahagia ke depannya, membangun sebuah rumah tangga, atau mungkin di sini memulai sebuah perjalanan yang berhubungan dengan ya cinta, kayak gitu. Dan ya aku nggak bisa bilang bahwa semua yang memilih pile ini akan berakhir bahagia dengan pernikahan, nggak juga, karena ada kemungkinan juga pertemuan kamu dan dia ini untuk bahagia, saling membahagiakan, kemudian ada sebuah transformasi, perubahan energi yang membuat kamu dan dia bisa saja berpisah. Tapi di sini sih aku lihat mayoritas akan berbahagia sih, akan bersama, entah dalam beberapa waktu yang lama, tapi di waktu itu akan sangat-sangat saling membahagiakan, seperti itu. Dan aku akan lihat di sini koneksinya apa lagi. Mengekspresikan cinta melalui hadiah. Jadi memang di sini seperti aku bilang tadi, ketika kamu memberi perhatian, dia juga membalasnya, saling membalas gitu loh. Dan hadiah di sini nggak hanya mengenai benda materi gitu ya, tapi juga meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita, meluangkan waktu untuk menemani dia jalan-jalan kemana, ada di saat kamu susah dan di saat kamu terpuruk sekalipun, itu hadiah. Jadi gak hanya terpaku benda-benda aja, bisa juga berupa benda, tapi ada banyak hal lain di luar itu yang bisa menjadi hadiah, bentuk cintanya dia atau bentuk cintanya kamu ke dia. Apresiasi itu juga hadiah loh. Jadi kalau misalnya dia berterima kasih kamu udah sayang sama dia, dia berterima kasih kamu mungkin buatin dia bubur ketika dia sakit, itu juga bentuk cinta ya, bentuk hadiah. Perhatian itu juga hadiah. Manis sih di sini hubungan kamu dan dia ini ya, yang tidak kutemukan di file pertama tadi. Lalu ada be supportive. Jadi memang kamu dan dia ini emang saling jadi support system sih. Dia menopang kamu ketika kamu jatuh, kamu menopang dia ketika dia jatuh. Jadi saling menopang di sini, nggak jalan sebelah. Jadi seperti orang memakai sepatu yang pas kiri kanan jalan bareng, kayak gitu, nggak pincang. Dan di sini dia juga sangat berterima kasih, kamu pun juga berterima kasih akan hadirnya dia, yang sama-sama saling membangun di sini ya, menuju sebuah kebahagiaan, terbang menuju tujuan kamu dan dia. Sekali lagi ada kupu-kupu di sini, banyak sekali kupu-kupu, transformasi juga. Tapi sekali lagi, sesakit apapun transformasi yang kamu rasa bersama dia, ada lebih banyak kebahagiaannya. Tetap ada air mata, tapi lebih banyak happy-nya, playful-nya, kayak gitu. Ada do something for someone. Jadi ini memang mengenai perhatian ya, perhatian antara kamu dan dia. Sekali lagi ada kupu-kupu di sana. Dan kalau di sini sih lebih kepada pengingat aja sih, jangan melupakan di sekitar kalian. Jangan sampai nanti ketika kamu dan dia udah berbahagia, saling cinta, lupa sama keluarga, lupa sama teman-temannya, kayak gitu ya. Tapi sih di sini aku lihat ada banyak cinta memang antara kamu dan dia, yang memberi vibe positif ke sekitar. Aku lanjut aja langsung. Ada mirror, birthing new age, play this, star seed. Oke. Oke, kalau bisa aku bilang di sini kenapa kamu dan dia merasa sangat-sangat dekat dan terkoneksi, saling mirroring. Jadi kamu melihat
di dia itu ada kamu, dia melihat di kamu tuh ada dia. Jadi saling melihat. Dengan hadirnya dia ini, kamu melihat segala kelemahan kamu, segala hal yang sebelumnya nggak pernah kamu lihat. Kamu menyadari ternyata aku seburuk ini, ternyata aku nggak becus ini, ternyata aku bisa sejahat ini sama orang, misalnya contoh kayak gitu. Demikian juga hal-hal positif lainnya, ternyata aku bisa memberi cinta sebanyak ini, ternyata aku punya potensi sebaik ini, kayak gitu. Jadi dia ini mirroringnya kamu sih. Di saat kamu memberikan cinta, dia ngasih cinta. Di saat kamu menyebalkan, dia bisa juga jadi sangat menyebalkan, sama seperti kamu, kayak gitu. Jadi ya seperti cermin, apa yang kamu perlihatkan itu yang akan dipantulkan ke kamu. Jadi ya ketika kamu ngasihnya banyak playful yang happy ya balik juga happy juga, kayak gitu. Dan kalau aku lihat di sini memang kehadiran dia ini akan membawa kamu ke impian ya, impian kamu, impian dia, impian berdua bersama-sama, yang membuat kamu lebih up, naik level gitu. Yang membuat kamu di sini seperti aku bilang tadi, menyeimbangkan antara cinta yang pakai hati dan juga realita yang pakai logika. Seperti itu, belajarnya seperti itu. Dan ya, kalau aku katakan di sini sih, dia membawa atau menemani kamu di sepanjang perjalanan kamu ya. Di sini kamu dan dia sama-sama saling percaya bahwa ini adalah garis takdir kamu dan dia, pertemuan ini, kebersamaan ini, dan saling support sih di sini. Saling support untuk berjalan di kondisi yang paling gak mengenakan sekalipun, untuk menjemput segala berkah yang siap udah ada di depan mata. Dan ya kalau misalnya ini memang menangani pertemuan jiwa, berarti memang kamu dan dia pernah ketemu sebelumnya. Banyak starseed di sini ya, hidup di planet lain lalu berjumpa lagi di bumi saat ini. Jadi kalau kamu ngerasa kok kayaknya aku seperti kenal akrab sama dia walaupun baru pertama kali ketemu atau baru kenal sebentar, ya karena sangat mungkin jiwa kamu dan dia sudah saling kenal sebelumnya dan sekarang bertemu lagi dan siap memulai sebuah perjalanan yang baru. Kayak gitu teman-teman. Oke, kalau kamu merasa ini resonate, kamu bolehlah kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh subscribe juga, dan semoga ini membantu. Sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Makasih teman-teman, bye-bye.